dan ke depan akan ada kejayaan Islam. Ya, alhamdulillah. Saat ini ada dua dunia, dan ini adalah kenyataan. Dua dunia nyata dan dunia maya. Sedangkan dunia maya itu luar biasa, Ustaz. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang ditayangkan. Ini luar biasa. Lalu ada studi asli yang sangat menarik di sini, bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya 78,49 IQ-nya. Jadi peringkat dunia itu 130. Seolah itu membuktikan gampang, Ustaz, bagaimana kita dibodohi diri. Lalu dibohongi kita tidak ada reaksi sama sekali. Itu permasalahan yang paling utama. Pertanyaannya adalah istiqlal, mendominasi. Ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kejayaan di masa akan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh percaya tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, dan Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi kita lebih percaya kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber wahyu. Al-Quran mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kalian akan menjadi adik kuasa di atas muka bumi, adik kuasa, pemimpin sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan kalian akan ditetapkan agama kalian tidak ada yang menghinakannya. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Allah akan menjadikan rasa takut sebagai rasa aman. Akan diganti oleh Allah apa yang terjadi kaum muslimin di Raffah sana, diganti oleh Allah dengan keamanan. Syaratnya cuma satu, Pak. Ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Bukan IQ. Syaratnya ibadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Al-Quran. Kita tidak bertentangan dengan sains. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan adalah sumber kejayaan. Tidak. Iman sumber kejayaan, amal saleh sumber kejayaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, amal saleh dan iman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Al-hayatut thayyibah tashmalu jami'a wujuhir raha. Kehidupan yang baik mencakup seluruh dari kenyamanan hidup, keamanan, ketentraman, rezeki, kesuburan dan seterusnya. Syaratnya cuma dua, Pak. Iman dan amal saleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, makanya saya sering kalau seandainya ditanya tentang kejadian kaum muslimin di Gaza, kemudian di Palestina, sekarang di Rafah, apa Ustaz yang harus kita lakukan? Ya akhi, realistis saja.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beriman, bertobat, beramal saleh. Karena itu yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, niscaya Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Coba negeri kita ini, kurang apa negeri kita ini, Pak? Saya hampir 13 tahun di Arab Saudi. Saya berhadapan dengan orang-orang jenius dari negara Indonesia, Pak. Ahli-ahli di bidang perminyakan. 7 tahun saya berhadapan dengan mereka. Orang-orang jenius di luar negeri sana, orang Indonesia. Tidak kurang-kurangnya kita ini, Pak. Kurangnya adalah kita lebih harus beriman, bertakwa kepada Allah. Kurang apa kita ini? Di daerah kita ditanam kayu jadi pohon dia. Kurang apa kita ini? Yang kurang dari kita adalah lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan kejayaan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi, "Famahma ibtaghaina bighairil Islam adzallana Allah." Kapan saja kita mencari kejayaan dengan selain ajaran Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa bedanya Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Itu saja sebagian kaum muslimin tidak tahu. Masjidil Aqsa adalah lahan sekitar 2 hektar. Baitul Maqdis adalah masjid yang ada di dalam situ. Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis hanya dengan tanpa alas kaki, Pak. Tanpa alas kaki. Dengan iman, dengan takwa. Kita ingin ada kaum muslimin seperti zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dengan gagahnya menaiki kuda datang ke sebuah istana orang kafir, kemudian dia tambatkan kudanya di tiang istana tersebut. Kemudian dia datangi raja yang kafir tersebut, mengatakan, "Aslim taslam wa illa atika birijal yuhibbuna al-mauta min al-haya." Masuk Islamlah engkau akan selamat wahai raja. Kalau tidak masuk Islam, aku akan datangkan pasukan yang menginginkan kematiannya lebih daripada kehidupannya. Ada kaum muslimin seperti itu sekarang. Itu tanpa jeniusnya akal, Pak. Tapi dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, "Lan yusliha amra hadhil ummah illa bima salwa awwaluha." Umat Islam tidak akan mendapatkan kejayaan seperti awalnya kecuali mengikuti sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan kejayaannya. Apakah dengan kejeniusan? Tidak. Tetapi dengan iman, dengan salat subuh berjamaah, dengan takwa, menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tegaknya amar ma'ruf, tegaknya nahi mungkar. Itu yang mendatangkan kejayaan bagi kaum muslimin.